guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian harus subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga kalian harus nyalakan tanda lonceng di atas ini. Nah, di sini saya akan mau membagikan atau berbagi cerita tentang pengalaman saya yang ada di kota metropolitan alias Jakarta. Ya, saya waktu itu pertama kali saya tiba di Jakarta, saya dari Ternate itu tanggal 1 Desember 2015 guys. Nah, saya tiba di Jakarta itu saya nggak punya siapa-siapa di Jakarta, dan saya nggak punya kenalan siapapun yang ada di Jakarta guys. Cuman saya berangkat itu dengan modal satu-satunya apa? Modal nekat dan keberanian saya. Makanya prinsip saya itu adalah saya harus keluar daerah, saya harus merantau. Mungkin di rantau itu saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang bisa belajar, mempunyai pengalaman di rantau itu seperti apa guys. Nah, singkat cerita guys, pas saya terbang dari Ternate menuju Jakarta tanggal 1 Desember 2015. Nah, saya tiba di Jakarta itu jam 11 malam. Nah guys, saya udah bingung ya guys, gimana saya ini mau kemana. Pas saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta malam jam 11, saya tuh udah bingung. Ini saya harus kemana? Saya bingung kan, karena saya nggak punya kenalan siapa-siapa di Jakarta ini waktu itu ya guys. Saya duduk sendiri di bandara, yaitu di bandara kedatangan guys. Di situnya udah sepi banget, orang-orangnya udah pada pulang. Terus saya cuma duduk sendiri guys. Habis itu tiba-tiba saya nelpon sama om saya guys. Saya nelpon sama om saya, dia di Bandung. Saya kan tahu dia di Bandung guys. Nah, dia tanya sama saya, kamu di mana? Saya bilang, saya sekarang lagi di Bandara Soekarno-Hatta, baru saja saya tiba di Jakarta. Terus dia nanya sama saya, terus kamu mau kemana? Saya bilang, saya juga bingung, saya mau kemana karena di sini nggak ada kenalan saya sama sekali. Terus dia bilang sama kamu, wow kamu hebat ya, kamu memang hebat, berani banget. Kamu punya modal keberanian. Nah, saya bilang sama om saya, om di mana om posisinya? Dia bilang, saya juga lagi di bandara. Dia bilang sama saya, dia juga di bandara. Nah, saya kaget dong guys. Disitulah saya bertanya, di bandaranya di bagian mana? Dia bilang kalau saya di bandara keberangkatan. Nah, terus saya cari bandara keberangkatan tuh di sebelah mana. Saya nanya sama security, sama satpam di situ, sama petugas di situ. Mereka nunjukin dan mereka ngasih arah ke saya. Saya ikut apa yang mereka katakan. Ternyata saya saling nelpon sama om saya nggak tahu dan dia juga nggak tahu. Tiba-tiba kita dua itu saling berkasih belakangan gitu, belakangan kita berdua. Itu kita berdua saling belakangan itu, saling nelpon. Ternyata om saya di belakang, dia juga nggak tahu kalau saya juga di belakangnya dia. Nah di situ guys, kita saling ketemu dan kita ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba om saya bilang, ya udah malam ini kamu tinggal sama kita aja di Jakarta Timur. Nah saya ikutin dong, karena saya udah nggak tahu saya mau kemana lagi ya kan. Karena di Jakarta ini tidak punya siapa-siapa. Di Jakarta ini bukan kotanya yang kecil, tapi kotanya gede banget. Nah guys, terus om saya ngajak ke tempat tinggalnya dia. Nah di situ saya datang, saya ikutin om saya. Besoknya saya bilang sama om saya,
Gimana kalau bantu saya untuk nyari kos-kosan buat saya? Om saya bilang udah kamu tinggal aja di sini. Saya bilang enggak, saya ngekos aja om. Saya bilang gitu kan. Karena saya orangnya gak suka merepotkan orang lain. Saya mau itu saya harus berjalan itu sendiri. Saya harus mengalami sendiri. Kalau saya tidak mengalami sendiri, saya tidak akan pintar, saya tidak akan tahu menahu tentang gimana rasanya jadi anak rantau itu seperti apa. Nah guys, singkat cerita, saya udah dicarikan kos-kosan sama om saya. Nah di situ saya udah dapat kos-kosan. Saya udah dapat kos-kosan. Dan kos-kosan itu nggak besar banget, kecil banget. Harganya 600.000 rupiah. Nah guys, di situ beriring waktu berjalan hari bulan. Nah saya udah berjalan hari dan bulan di situ. Saya belum dapat pekerjaan apa-apa sama sekali. Saya udah masih pengangguran guys. Dan saya melihat keuangan saya juga udah mulai menipis, uang saya juga udah mulai habis guys. Nah saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan berikanlah saya yang terbaik. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Nah guys, ketika saya bertemu dengan seseorang, dia adalah salah satu asisten manajemen artis. Nah guys, saya bertemu dengan dia, tiba-tiba dia menawarkan saya, kamu mau nggak kerja sama manajer saya atau sama bos saya? Saya bilang emang dia kerja apa? Dia bilang dia sih orang entertain. Nah saya berpikir gini guys, kalau orang entertain pasti ketemu artis dong, iya enggak? Nah disitulah saya mau tawarin aja saya ke bos kamu atau manajer kamu, saya siap bekerja apapun itu. Nah guys, saya mengikuti proses dan saya dipertemukan sama manajernya. Ketika itu saya sudah bertemu manajernya dan manajernya tertarik sama saya guys. Nah disitulah manajernya pertama kali membawa saya ikut kerja sama dia. Saya juga bingung-bingung karena saya juga belum tahu tentang pengalaman di dunia entertain guys. Nah terus saya berjalan waktu hari demi hari, bulan demi bulan. Nah disitulah saya mempelajari semua guys. Saya mengikut apa yang ia katakan dan ia arahin sama saya, itu saya ikutin semua guys. Nah guys, terus saya beriring waktu dari bulan sampai ke tahun guys. Di situ karena manajer saya melihat saya udah bisa menjadi salah satu manajemen. Nah disitulah dia membuka saya, atau dia menyuruh saya harus membuka manajemen sendiri, yaitu saya menamakan manajemen saya adalah manajemen Tobelo Agency. Nah guys, saya berjalan waktu di dunia entertain itu udah lumayan, udah melebihi dari 5 tahun lah ya saya masuk di dunia entertain, terlebih khusus bagian-bagian talent guys. Talent yang saya pegang banyak, kebanyakan talent yang saya pegang itu talent selebgram guys. Nah guys, disitulah pengalaman saya betapa sulit kita nggak bisa berpikir pakai logika kita itu. Kalau kita ke Jakarta itu kita langsung hidup enak, enggak. Kita harus mengikuti proses, karena banyak orang berpikir kita kerja di Jakarta itu hidupnya langsung enak. Enggak guys, karena kita harus ikut proses demi proses. Nah ada beberapa teman saya yang dari daerah saya juga,
Ketika saya ketika saya kasih kesempatan buat mereka untuk bergabung sama saya, mereka itu berpikir tuh hidupnya langsung enak. Mereka nggak mau ikut proses, guys. Nah, saya berpikirnya gini, kalau orang seperti ini yang saya perjuangkan, tapi dia nggak berpikir gimana susahnya untuk memperjuangkan keberhasilan itu, nanti dia nggak bakalan pintar kalau cuman saya yang pikir terus, guys. Nah guys, disitulah saya berubah pikiran. Saya bilang, kamu ngekos aja biar kamu bisa tahu gimana caranya untuk menghadapi hidup di rantau. Kalau kamu nggak ngekos, kamu nggak mungkin akan berpikir. Kamu hanya mau terima enak doang. Kamu hanya mau happy-happy doang. Nah guys, disitulah saya berpikir, orang ini kok setiap saya nasihatin, saya kasih arahan, dia cuma sampai di iya doang, tapi dia nggak berpikir ke depannya. Nah, ketika dia udah happy sama lingkungan saya, dia udah lupa apa yang saya kasih arahan itu, dia udah lupa. Nah, yang saya heran, orang lain pada datang ke Jakarta itu hidupnya butuh proses, tinggal sama orang lain pada bikin begini begitu, tinggal di tempat yang sederhana, orang lain pada nyuruh ini itu, bahkan orang lain membabukan dia. Dan disitulah pikiran saya tuh mulai timbul. Saya bilang, kok orang ini pada nggak bersyukur, udah tidurnya di tempat yang enak, udah tidurnya di tempat AC, udah makannya saya makan itu, mereka makan itu, nggak pernah saya makan A, mereka makan B, enggak. Saya tetap samakan semua, guys. Nah, dari waktu ke waktu saya udah mulai berpikir, dan orang ini tuh harus saya lepas dulu. Saya lepas, tapi dia kerja sama saya nggak apa-apa. Saya lepas dulu biar dia tuh bisa merasakan di luar sana tuh seperti apa. Jangan saya sama manajer saya yang pusing mikir ini mikir itu, tapi dia hanya menikmati kesenangan doang. Nah, kalau orang seperti itu yang cuma menikmati kesenangan, percaya atau nggak percaya, itu nggak bakalan bertahan lama, ya. Karena udah diberikan kesempatan untuk ngikutin proses, tapi dia nggak mau ikutin proses itu. Nah guys, buat kalian, pesan aku buat kalian semua, kalau kalian mau merantau, merantaulah dan siapkanlah mental kalian. Jangan mental PC. Udah rasa sengsara dikit, udah rasa tersiksa dikit, pulang. Udah rasa tersiksa dikit, pulang. Nah, orang yang seperti itu, percaya nggak? Orang yang seperti itu gak bakalan dia berhasil ke depannya, karena dia baru masalah sepele aja dia udah nyerah, masalah sedikit aja dia udah kabur, dia udah lari dari masalah itu. Yang pasti di sini pesan saya buat kalian semua, kalau kalian mau benar merantau, siapkanlah mental kalian. Jangan mental PC, jadilah mental batu hitam. Kalau batu hitam kan keras banget, susah dihancurkan. Kalau mental PC, diinjak aja langsung hancur karena lembek. Nah guys, di sini saya membagikan cerita saya dan pengalaman saya. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, buat kalian semua, jangan lupa kalian harus subscribe channel YouTube aku, atau kalian harus share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya di atas. Oke guys, disinilah singkat cerita saya. Nanti kita akan ketemu lagi di hari-hari yang akan datang. Oke guys, terima kasih buat kalian semua. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.